Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik yang diberi judul Laporan Keuangan Pemerintah bagian pertama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, saya di sini akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Wanda Febriani dengan NPM 132, lalu yang kedua Meliana Sihotang dengan NPM 145, dan yang terakhir adalah Brian Yafet Widyawira dengan NPM 146. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap setahun sekali. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang yang berkompeten di bidangnya seperti seorang akuntan. Laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang dalamnya mencakup berbagai pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yaitu 1. Laporan realisasi APBD, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, 4. Catatan atas laporan keuangan. Selain 4 bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan tadi, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP diterbitkan setiap tahun dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Indonesia. Komponen laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Adapun laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pemerintah. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasikan dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah atau stakeholder.
yang mana berdasarkan penelitian Draben et al. Tahun 1981 dan penelitian Jones dan Pendlebury tahun 2000 menjelaskan bahwa stakeholder pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan atau hibah. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Kelima, karyawan. Keenam, pemasok. Ketujuh, dewan legislatif. Kedelapan, manajemen atau pemerintah itu sendiri. Kesembilan, pemilih dan badan pengawas. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat, pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah. Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, secara khusus, pembuatan laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Kepatuhan dan pengelolaan ini memiliki arti bahwa laporan keuangan dibuat sebagai jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik, artinya sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu, tujuan yang kedua adalah akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Pada tujuan ini, laporan keuangan digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya pemerintah kepada masyarakat atau publik yang nantinya laporan keuangan ini dapat berfungsi untuk mengetahui kinerja dan mengevaluasi dari manajemen, lalu juga bisa difungsikan sebagai alat untuk mengukur seberapa efisien sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi, ataupun juga bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian atas target yang sudah ditetapkan. Lalu tujuan pembuatan laporan keuangan yang selanjutnya adalah perencanaan dan informasi otorisasi. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan memiliki fungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan menentukan aktivitas di masa yang akan datang, dan dapat juga digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana. Dan yang terakhir adalah kelangsungan organisasi. Artinya, laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kelangsungan organisasi. Apakah organisasi yang bersangkutan itu masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak. Kemudian adalah entitas pelaporan dan entitas laporan. Istilah entitas pelaporan muncul pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Entitas pelaporan didefinisikan sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas yang menggunakan anggaran negara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis entitas pelaporan keuangan daerah yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para stakeholder. Nah, bentuk pertanggungjawaban itu dapat berupa laporan keuangan yang di dalamnya mencakup penggunaan anggaran dan komponen aset. Untuk memahami tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimak pada slide berikut ini tentang tata pelaksanaan dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi tahapan yang pertama adalah SKPD, membuat laporan keuangan. Nah,
tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD wajib membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, dan kemudian laporan keuangan tersebut harus mencakup beberapa hal, diantaranya laporan realisasi anggaran, neraca keuangan daerah, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Lalu tahap yang selanjutnya adalah konsolidasi laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing-masing SKPD tadi dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi atau pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Setelah dilakukan konsolidasi laporan keuangan, maka laporan tersebut akan diaudit oleh BPK. Jadi sebelum dilaporkan kepada DPRD, laporan keuangan harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan terlebih dahulu. Dan setelah diaudit, maka laporan keuangan tersebut baru bisa dilaporkan kepada DPRD. Dalam hal laporan keuangan kepada DPRD, hal tersebut merupakan tugas dari seorang kepala daerah. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD tadi. Setelah pertanggungjawaban dari kepala daerah dilaporkan kepada DPRD telah dilakukan, maka selanjutnya laporan keuangan tadi akan dibahas oleh DPRD melalui rapat paripurna. Nah, pada rapat paripurna ini, DPRD memiliki hak untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban dari kepala daerah tadi. Apabila pertanggungjawaban tadi disetujui oleh DPRD, maka kepala daerah akan menetapkannya menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Namun, apabila tidak disetujui, maka kepala daerah harus melengkapi atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan tersebut dibuat. Nah, apabila kepala daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah bagi gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah melalui gubernur bagi bupati atau wali kota. Tata pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Kemudian lanjut mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Lanjut mengenai instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang pertama, ada dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, ada dana alokasi umum, DAU, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus, DAK, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Keempat, ada dana bagi hasil, yaitu pembagian hasil penerimaan dari sumber daya alam, baik berasal dari minyak bumi, gas, pertambangan umum, kehutanan,
perikanan, serta penerimaan perpajakan, perseorangan PPh, pajak bumi dan bangunan PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Relasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain dilaksanakan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak tertinggal di bidang pembangunan. Selain itu, untuk mengintensifkan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki setiap daerah, Pemda dan DPRD bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Artinya, rakyat harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya. Dan untuk mendukung terwujudnya good governance oleh pemerintahan daerah melalui perimbangan keuangan secara transparan, dan untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif, dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah. Bukan hanya sekedar pembagian dana, tetapi kemudian terjadi desentralisasi KKN dari pusat ke daerah. Lanjut mengenai bagaimana hubungan antara laporan keuangan pemerintah pusat dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konsep otonomi yang dianut oleh Indonesia, urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sudah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi agama, moneter, dan fiskal nasional. Penyerahan urusan ini disertai dengan penyerahan pegawai-pegawai pemerintah pusat yang terkait ke daerah, sehingga sekarang terdapat dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus ke daerah, supaya daerah tersebut dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dicatat sebagai pengeluaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat dan dicatat sebagai penerimaan oleh pemerintah daerah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Saat ini, laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015, penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia, sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual. Lalu untuk komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial, terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Adapun laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, ada catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran.
Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan realisasi anggaran, masyarakat dapat melihat realisasi pendapatan dan belanja yang dilakukan pemerintah selama setahun. Laporan realisasi anggaran memuat informasi jenis dan jumlah pendapatan yang masuk ke kas negara, serta jumlah belanja serta peruntukan belanja pada APBN. Dengan membandingkan pendapatan dan belanja tersebut, masyarakat bisa mengetahui apakah pemerintah mengalami surplus atau defisit. Jika pemerintah mengalami surplus, maka masyarakat dapat mengetahui penggunaan surplus tersebut apakah digunakan untuk pengeluaran pembiayaan atau untuk menjadi sisa lebih penggunaan anggaran, SILPA. Sebaliknya, jika pemerintah mengalami defisit, maka masyarakat bisa mengetahui bagaimana dan dari mana pemerintahan menutup defisit anggarannya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL disusun berdasarkan beberapa komponen, seperti nilai saldo anggaran lebih awal yang berasal dari nilai saldo anggaran lebih pemerintah pusat awal tahun anggaran berjalan, penggunaan saldo anggaran lebih di tahun anggaran berjalan, SILPA atau SIKPA yang berasal dari laporan realisasi anggaran tahun anggaran berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi saldo anggaran lebih. Seluruh penyesuaian maupun koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan saldo anggaran lebih disajikan sebagai penyesuaian saldo anggaran lebih pada tahun berjalan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan maupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada neraca, masyarakat dapat mengetahui posisi keuangan pemerintah pusat, serta besaran uang atau kas dan jumlah aset tetap yang dimiliki pemerintah. Dengan melihat neraca, masyarakat juga mengetahui jumlah investasi yang dimiliki pemerintah, serta mengetahui jumlah utang pemerintah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau biasa disebut LAK adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Pada laporan arus kas, masyarakat dapat mengetahui sumber, asal, dan penggunaan aset pemerintah berupa kas dan setara kas selama setahun. Laporan arus kas memuat saldo awal kas, rincian penambahan, dan pengurangan kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, serta aktivitas transitoris pemerintah, hingga terbentuknya saldo akhir kas dan setara kas yang dimiliki oleh pemerintah. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau biasa disebut juga LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau biasa juga disebut CALK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Dan oleh karena itu, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan. CALK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Terdapat pula dalam catatan atas laporan keuangan ialah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. CALK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Selain itu, catatan atas laporan keuangan berisi data ekonomi nasional seperti produk domestik bruto, neraca pembayaran, cadangan devisa, inflasi, lifting minyak, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.